Praktik santet yang dijalaninya perlahan menggerogoti batin dan nuraninya. Di tengah konflik batin tersebut, Susana bertemu dengan Pramuja, seorang pria soleh yang tulus dan jauh dari intrik kekuasaan. Kehadiran Pramuja menghadirkan secercah cahaya di hidup Susana yang semakin gelap. Tanpa mengetahui masa lalu kelam dan rahasia ilmu hitam yang dipelajari Susana, Pramuja jatuh cinta dengan ketulusan. Halo semuanya, selamat datang di Bintang 5 Channel dalam program acara Movies Movie Inside Story, di mana program ini akan selalu membahas film dan juga drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak akan hanya menonton cerita, tetapi kita juga akan menguak sisi lain yang ada di baliknya. Soraya Intersign Films kembali melanjutkan semesta horor legendaris Susana lewat film terbaru berjudul Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Film ini menjadi proyek remake ketiga setelah sebelumnya meraih perhatian besar melalui Susana Bernapas Dalam Kubur di tahun 2018 dan Susana Malam Jumat Kliwon di tahun 2023. Mengusung tema santet, dendam, dan cinta terlarang, film ini menjanjikan kisah horor yang tak hanya menakutkan, tetapi juga syarat konflik batin. Berbeda dari dua film sebelumnya, Susana Santet Dosa di Atas Dosa menghadirkan nuansa cerita yang lebih kelam dan emosional. Teror yang disuguhkan tidak hanya datang dari praktik ilmu hitam, tetapi juga dari pilihan-pilihan hidup yang dipenuhi luka, kemarahan, dan konsekuensi moral. Film ini berfokus pada sosok Susana, seorang perempuan desa yang dikenal baik hati dan pendiam. Tanpa disadari, Susana diam-diam menjadi objek cinta Bisman, penguasa desa yang dikenal kejam, ambisius, dan haus kekuasaan. Penolakan Susana atas perasaan Bisman justru memicu amarah besar dalam diri pria tersebut. Dikuasai oleh ambisi dan rasa memiliki yang berlebihan, Bisman melakukan tindakan keji dengan menyantet ayah Susana hingga meregang nyawa. Kematian sang ayah menjadi pukulan telak bagi Susana dan meninggalkan luka mendalam yang perlahan berubah menjadi dendam membara. Dalam keputusasaan dan rasa kehilangan, Susana mulai menapaki jalan gelap dengan mempelajari ilmu santet demi membalas perbuatan Bisman. Seiring waktu, Susana menyadari bahwa dunia yang ia masuki bukanlah jalan tanpa harga. Kekuasaan Bisman ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Teror demi teror mulai menghantui bukan hanya musuh-musuhnya tetapi juga dirinya sendiri. Praktik santet yang dijalaninya perlahan menggerogoti batin dan nuraninya. Di tengah konflik batin tersebut, Susana bertemu dengan Pramuja, seorang pria soleh yang tulus dan jauh dari intrik kekuasaan. Kehadiran Pramuja menghadirkan secercah cahaya di hidup Susana yang semakin gelap. Tanpa mengetahui masa lalu kelam dan rahasia ilmu hitam yang dipelajari Susana, Pramuja jatuh cinta dengan ketulusan. Situasi ini menempatkan Susana pada persimpangan sulit. Ia harus memilih antara melanjutkan dendam yang telah menyeretnya ke jurang kegelapan atau meninggalkan segalanya demi cinta dan kesempatan hidup yang lebih bersih. Namun dunia santet bukan dunia yang mudah ditinggalkan. Setiap dosa memiliki harga dan setiap ilmu hitam menuntut tumbal. Konflik demi konflik berkembang menjadi rangkaian teror yang mencekam. Susana Santet Dosa di Atas Dosa tidak hanya menyajikan adegan horor visual, tetapi juga menggali sisi psikologis tentang bagaimana dendam bisa mengubah manusia, serta bagaimana cinta bisa menjadi harapan sekaligus kelemahan. Kehadiran Luna Maya kembali sebagai Susana menjadi daya tarik utama film ini. Sementara itu, keterlibatan Reza Rahardian dan Jenar Maesa Ayu menambah bobot akting yang kuat, khususnya dalam menggambarkan konflik batin dan sisi kelam karakter. Film Susana Santet Dosa di Atas Dosa dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 18 Maret 2026. Dengan tema santet, dendam, dan cinta, film ini berpotensi menjadi salah satu tontonan horor Indonesia yang paling dinanti.
Bukan hanya menawarkan teror, Susana Santan Dosa di Atas Dosa juga mengajak penonton merenungkan harga dari sebuah balas dendam dan dosa yang berlapis. Ya, itulah tadi review singkat tentang film Susana Santan Dosa di Atas Dosa. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai dengan akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!